Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Ustaz Anil Barkah di Masjid Fatailah Qadarullah. Beliau baru saja mengisi kajian di masjid ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ya, berkaitan dengan permasalahan yang khususnya sedang viral sekarang ya. Ada Asosiasi Dukun Indonesia yang mengadukan pesulap merah ya, karena membongkar kebohongan dan kepalsuan dukun-dukun tersebut. Nah, ini menjadi perhatian khususnya bagi umat Islam. Bagaimana kita melihat permasalahan ini? Baik, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz, kita bisa bersama dengan IDN Project. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang kita mau ajukan. Ini masalah pesulap merah dengan Asosiasi Dukun Indonesia ini. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Anda rasa aktivitas yang dilakukan oleh Bang Marcel ya, itu patut didukung karena tujuannya bagus, membongkar trik-trik atau membuka tabir penipuan yang mengatasnamakan pengobatan, mengatasnamakan kesaktian, mengatasnamakan kanuragan dan macam-macam lah. Dan itu kan bentuk daripada penipuan sebetulnya. Dan ini kalau dibongkar sangat bagus sekali. Artinya Marcel sedang berusaha untuk menyelamatkan banyak orang supaya tidak tertipu. Jadi ini patut didukung. Kalau bahasa Quran ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa lah. Jadi memang perlu menampakkan aib, perlu menampakkan kesalahan, perlu menampakkan keburukan seseorang dalam rangka mencari kemaslahatan yang lebih besar. Jadi ini yang dilakukan oleh Marcel, membuka tabir kebohongan para dukun apapun namanya untuk banyak menyelamatkan orang. Dan itu saya rasa bagian daripada tadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi sangat penting untuk didukung dan disupport oleh orang lain, termasuk kita lah semua, atau mungkin lembaga-lembaga yang institusi agama di Indonesia, kayak MUI ataupun Ormas. Saya rasa patut juga memberikan suara untuk memberikan dukungan kepada Bang Marcel ya, supaya tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa berhenti, tanpa gentar membongkar tabir-tabir penipuan orang-orang yang berada di balik pengobatan alternatif atau kesaktian, kanuragan atau apapun namanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagi asosiasi dukun ya. Saya baru dengar ada asosiasi dukun ya ini. Jadi ya terlepas lah ya adanya kapan, itu yang jelas perdukunan dalam agama Islam sudah finish ya, sudah selesai, tidak ada ruang bagi mereka. Bahkan Nabi SAW sudah tegaskan kalau berani mendatangi dukun maka siap-siap sholatnya tidak diterima atau siap-siap dihukumi orang yang kafir terhadap Al-Quran. Sehingga tentunya ini menjadi dosa besar bagi mereka yang mendatangi para dukun. Terlepas dukunnya pakai sorban, pakai gamis, pakai udeng-udeng ya, atau apapun pakaiannya, Atau tapi Ustaz berkata dukun enggak? nah ya itu, atau pura-pura ustaz gitu. Tapi isinya adalah kedukun. Jadi semua bentuk perdukunan tidak mendapatkan tempat dalam agama Islam. Kita tidak menolak adanya sihir. Sihir memang ada karena memang itu atas bantuan jin. Tetapi kalau ada dukun yang seolah-olah dia sakti, seolah-olah dia jago, kemudian dia membuka pengobatan tertentu, meminta tarif kepada masyarakat muslim terutama, sehingga merusak akidah, merusak kesehatan juga kan, karena tidak benar apa yang mereka lakukan. Jadi ya ini beresiko bagi umat. Maka para dukun dengan segala bentuknya tidak punya tempat dalam agama Islam. Dan ya saya pribadi menyarankannya lebih baik taubat sajalah para dukun itu. Taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla, berhenti daripada aktivitas dukunnya dan selesai sudah. Dan disepakati dalam banyak riwayat bahwa hasil dari perdukunan haram hukumnya. Uang yang didapatkan dari hasil perdukunan hukumnya haram. Ini pernah terjadi dalam kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Syekh Abu Nuaim rahimahullahu taala. Abu Bakar itu pernah disuguhi makanan oleh mantan hamba sahayanya. Setelah disuguhi makanan, Abu Bakar tanpa tanya langsung makan. Terus kata hamba sahaya ini, mantan hamba sahaya ini, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak bertanya dulu sumber harta ini dari mana? Sumber makanan ini dari mana?" Kata Abu Bakar, "Ya saya kan sudah husnul sama ente. Mana ada ente kemudian pelaku yang haram lagi atau melakukan perbuatan yang haramnya lagi." Maka kata si mantan hamba saya, "Begini Abu Bakar, saya mau cerita dulu nih," katanya. "Dulu sebelum saya bebas dari hamba saya kan pernah jadi dukun. Dan dulu pernah ada pasien ke saya. Dan saya perlakukan dia sebagaimana seorang dukun pada umumnya. Dilalanya waktu itu dia belum bayar. Nah, baru kemarin dia bayar. Nah, uang yang kemarin yang dia bayarin
yang hasil perdukunan saya zaman dulu, makanan saya beliin itu makanan. Nah, makanan itulah yang saya serahkan kepada antum. Maka Abu Bakar memasukkan jarinya, merojok tenggorokannya, memuntahkan semuanya. Jadi apa yang dimakan dari hasil perdukunan hukumnya haram. Aktivitasnya haram, apa yang dimakan juga haram, maka bagi para dukun mendingan taubatan nasuha. Apalagi ini nama-nama dukun ini Islam semua nih. Apalagi aduh bikin malu dah. Nama Muhammad. Bawa-bawa Habib, bawa-bawa Ustadz, bawa kiai itu aduh. Iya. Jadi berhenti aja lah jadi dukun. Kalau toh memang ada karomah itu tidak bisa dipelajari dan bukan ajang untuk dipublish. Karomah itu tidak dalam konteks untuk dipelajari dan tidak dalam rangka untuk dipublish. Karomah itu anugerah dari Allah, given dari Allah, pemberian. Dan tidak mungkin ada orang yang punya karomah membangga-banggakan karomahnya. Itu mustahil. Kalau ada orang yang membangga-banggakan berarti dia bukan wali. Dia berarti tidak punya karomah sebetulnya. Karena dia sudah membangga-banggakan apa yang sudah Allah berikan kepada beliau. Ini nggak mungkin. Nah, tadi Ustadz sudah bahas tentang masalah perdukunan ya, hukum-hukumnya ya, terus seruan juga untuk taubat. Nah, kalau masalah sulap nih Ustadz, kan banyak juga umat belum paham sebenarnya kayak gimana sih sulap itu. Bisa dihukumi haram atau hukumnya boleh atau gimana, kita banyak umat yang belum tahu itu. Sulap itu kan trik ya, sebetulnya lebih kepada trik kecepatan tangan, dia keahlian kreativitas tangan. Jadi kalau sulap sebatas hiburan ansih tanpa ada unsur yang lain dan yang nonton dan yang mempertontonkan sama-sama tahu bahwa sulap itu ya mirip-mirip bohong karena dia lebih kepada trik. Jadi nggak ada yang jago di situ, nggak ada yang hebat di sini, cuma sebatas trik saja. Yang nonton dan yang mempertontonkan juga sama-sama paham, maka tidak ada masalah. Silakan saja. Murni itu hiburan. Ya, murni hiburan, ansih hiburan. Ya paling jatuh hukumnya mubah-mubah saja. Jika kemudian gara-gara nonton sulap lupa sholat, gara-gara nonton sulap kemudian jadi lupa ingat sama Allah, jadi dosa nantinya sulap. Karena dia sudah masuk kategori tulhikum an dzikrillah. Sudah melupakan dari zikir kepada Allah. Tapi kalau kemudian ada unsur-unsur yang haram di situ, ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat agama di situ, misalkan ada laki-laki, ada perempuan yang membuka aurat dan segala macamnya, ya lebih ditinggalkan. Lebih ditinggalkan. Apalagi dalam hadis kemudian Nabi SAW sampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam itu harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau nonton sulap tidak bermanfaat ya tinggalkan saja. Ustaz, nanti bagaimana para tukang sulapnya nggak punya rezeki? Yang ngasih rezeki kan bukan penonton, yang ngasih rezeki kan Allah. Ya kan dalam pekerjaannya, kan masih banyak pekerjaan yang lain. Kalau nggak salah, jadi apa? Jadi yang pakai baju oranye itu apa? DKI itu pasukan orange. Jadi pasukan orange kan gajinya di atas 4 juta. Daripada jadi tukang sulap, nunggu orderan. Mending jadi pasukan orange kan, lumayan dapat sekian juta. Jadi anak rasa kalau alasannya kalau tidak sulap kemudian jadi tidak ada rezeki, salah besar. Gak ada itu yang namanya rezeki dari sulap. Rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting cari pekerjaan, usaha yang maksimal, selesai. Kalau kemudian sulap hanya jadi malborot, mending tinggalkan. Tapi kalau ada kemanfaatan di situ, ada juga tuh ustadz yang memadukan ceramah dengan sulap. Ada kan? Ya, itu ada. Ya silakan saja. Karena pada dasarnya sulap adalah mubah. Boleh, tidak jadi wajib, tidak jadi haram. Tapi kalau mengandung perkara-perkara yang dilarang oleh agama, bisa jadi haram. Ini artinya masih bisa dimanfaatkan untuk media dakwah. Masih bisa. Kalau mau silakan. Dengan syarat tadi ya ada sisi-sisi kebaikan, ada sisi-sisi amal soleh yang kita bisa sampaikan. Ya kalau cuman murni, ya artinya buang-buang waktu kan. Sama kayak catur kan diperdebatkan hukumnya. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh saja. Gofla atau gafleh juga sama. Saya rasa hukumnya akan berasa sama kayak gitu-gitu tadi. Jadi prinsipnya meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik tinggalkan. Cari cara yang lain lah. Terakhir Ustaz, kan fenomena pesulap merah ini dengan dukun-dukun ini kan akhirnya membuka mata umat ya. Kesadaran umat bahwa sebenarnya selama ini mereka ini udah salah kaprah gitu ya. Mereka mencari jalan pintas, mencari sesuatu instan untuk sesuatu yang mereka mau raih, khususnya masalah dunia. Nah ini nasihat Ustadz untuk umat Islam nih, khususnya masih percaya dengan klinik kayak gitu-gitu, Ustadz gimana? Iya. Kalau berharap sih memang bisa langsung berubah ya masyarakat kita di Indonesia. Cuman kan proses edukasinya tidak mudah. Ana pahami betul itu. Proses edukasi masyarakat itu sangat lama dan butuh waktu yang cukup panjang. Tapi prinsipnya lah, siapapun yang punya akal, maka gunakanlah akalnya dengan baik, bahwa
kesembuhan itu hanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla, dan kemaslahatan serta kenyamanan itu cuma datang dari Allah. Jadi kalau di luar itu kemungkinan sembuhnya semu, maslahat dan bahagia pun semu, tidak ada yang abadi. Jadi ketika masuk pada ruang-ruang yang itu masih diperdebatkan, apalagi pada jatuh yang haram, maka hanya akan ada kebahagiaan semu di situ, karena nggak ada keberkahannya. Mau cari apa memangnya gitu. Terus masyarakat yang masih percaya, ya memang karena latar belakang ya, pendidikan dan segala macamnya, kita butuh waktu untuk mengedukasi mereka. Tapi intinya bagi mereka yang punya akal, tolong gunakan akalnya, dan kita harus bisa menerima fakta bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan kesembuhan, kenyamanan, kecukupan rezeki, dan kebahagiaan. Di luar itu tidak ada yang kemudian bisa memberikan hal-hal tadi, hanya Allah saja. Dan meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang mampu melakukan itu semua adalah logika yang paling murni. Artinya sebodoh apapun orang pasti akan meyakini bahwa cuma Allah. Kalau Allah nggak izinin, ya nggak ada bisa. Kita sering diajarkan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu, la haula wala quwata illa billah, bahwa semua yang terjadi hanya atas izin Allah. Apapun itu, baik dan buruknya cuma atas izin Allah. Para dukun tidak mungkin bisa melakukan aktivitasnya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Dukun saja butuh izin dari Allah. Ngapain nyari dukun? Kalau kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allahnya, kan malah jadi muter gitu. Kita mau ke Tanah Abang, tapi muter dulu ke Bandung, kan usahin orang gitu. Kalau emang sudah dari Jakarta Timur, lurus saja lah langsung gitu. Gak usah muter kemana-mana. Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi, bermunajat kepada Allah, langsung saja minta kepada Allah kesembuhankah, kecukupankah, rezekikah, apapun itu yang kita minta, utarakan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa harus melibatkan para dukun. Karena sejatinya dukun juga butuh. Kalau dukun sudah tidak butuh, baru datangin dukun lah. Saya emang gak udah apa-apa ya, silakan lah itu. Oh, dukun aja, kan sekarang ada omongan katanya mengambil rezekinya para dukun. Lah dukun aja butuh rezeki. Terus sekarang kita nyari rezekinya ke dukun. Gimana? Kan logikanya nggak nyambung gitu. Maka bagi yang punya akal sehat, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, irji'i ila rabbik. Pulanglah ke haribaan Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Rezekinya, umurnya, kesembuhannya hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jadi tinggal usahanya. Ya, usahanya harus linear. Kalau memang sakitnya patah tulang, jangan datang ke dukun beranak. Suruh lahiran nanti. Datanglah ke dukun patah tulang biar diurutkan begitu. Kalau emang mau melahirkan ya jangan datang ke tukang pijit gitu. Tapi datanglah ke bidan supaya linear. Kita mau apa, sakitnya apa, pengen sembuhnya kayak gimana, ya datangi tempat yang memang punya kapasitas untuk menangani itu. Jangan ke dukun. Dulu memang sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, dukun eksis. Sudah ada Nabi Muhammad, sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau masih percaya sama dukun, primitif dong. Kita kembali ke masa lalu, ketinggalan zaman lagi dong. Ini sudah abad modern, masih percaya dukun. Dan kalau dukun itu benar-benar jago, Indonesia merdeka, nggak usah pakai bambu runcing. Suruh aja dukun yang doa atau buka apa, mantra apa, hilang gitu. Ternyata kan dukun juga gak kemana-mana juga, nggak tahu rimbanya ada di mana. Saya rasa itulah. Jadi bagi yang punya akal, kembali saja kepada Allah Azza wa Jalla. Yakini saja bahwa hanya Allah yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Karena hanya Allah saja yang paham siapa kita dan apa yang kita butuhkan, bukan para dukun. Allah a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Jawabannya memuaskan. Baik, sahabat IDN yang dirahmati Allah, itu sekelumit penjelasan dari Ustaz Daniel Barkah, ya walaupun pendek tapi ringan berbobot, insya Allah bisa memberikan pencerahan dan membangkitkan kesadaran berpikir kita, bertambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan yakin bahwa sesungguhnya tempat bergantung yang terbaik satu-satunya adalah kepada Allah SWT. Dan tadi ada seruan dari Ustaz Daniel Barkah buat dukun-dukun, saudara-saudara kami yang mengaku muslim itu juga, ya lebih baik kita kembali kepada jalan Allah. Ya, rujuk ilal haq, kembali ke jalan Allah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, semoga Allah ridho dengan hijrahnya kita dan Allah kembalikan kita menjadi mumin yang sejati. Demikian sahabat IDN Project yang dirahmati Allah SWT. Semoga wawancara ini bermanfaat buat kita semua. Bila sebil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.